Dengan pernyataan tersebut justru saya lebih setuju bahwa secara kemampuan wanita, karena dia bisa mampu multiple orgasme, sebenarnya memampukan dia untuk dilayani tanda kutip ya oleh pria. Makanya saya suka bingung ketika ada orang justru ya dengan segala hormat memiliki pasangan gitu, terutama memiliki perempuan lebih dari satu, atau menikmati hubungan seks threesome di mana dilayani oleh dua perempuan, karena secara anatomi relatif tidak masuk akal. Justru perempuan yang memiliki kemampuan multiple orgasme harusnya dilayani oleh lebih dari satu laki-laki dalam konteks tersebut ya. Saya bukan mengatakan bahwa boleh melakukan threesome atau boleh justru melakukan hubungan seks dengan lebih dari satu pasangan, bukan itu konteksnya. Tapi kemampuan wanita secara anatomi sebenarnya memampukan dia untuk melakukan hal-hal tersebut. Secara kultural, kenapa ini relatif tidak terjadi sebaliknya, justru bahkan perempuan itu melayani laki-laki, karena sekali lagi secara gender perempuan itu sering tanda kutip dikatakan sebagai warga negara kelas 2. Secara kultural juga ya, secara gender perempuan itu adalah makhluk yang secara sosiobiologinya memiliki kemampuan yang tinggi untuk monogami, sementara pria cenderung lebih mampu untuk berpoligami. Kenapa demikian? Sesuai dengan sifat sperma dan sifat ovarium pada perempuan dan pada laki-laki. Misalnya begini, pada seorang perempuan ya, dia itu telur itu akan keluar dari pabriknya gitu ya, akan berjalan di dalam tuba falopinya lalu menempel ke rahim dan dia menunggu. Sementara laki-laki untuk berhasilnya terjadi pembuahan kan hanya butuh satu sperma. Tapi apa yang terjadi? Laki-laki menyemprotkan ratusan juta sehingga pada saat terbentuknya pembuahan itu hanya satu, sementara yang lainnya itu pergi. Artinya apa? Laki-laki akan terus usaha. Kalau dia berhasil itu bonus, kalau dia nggak berhasil dia akan nyoba lagi, gitu ya. Ini juga adalah peran-peran gender, peran-peran sosiobiologi yang bercampur dengan kultur atau budaya-budaya yang ada. Kita masih hidup di dalam budaya patriarki, di mana dalam budaya-budaya patriarkal seperti ini artinya perempuan tanda kutip harus lebih melayani laki-laki. Memang benar kalau misalnya mau dilihat bahwa peran-peran kultural seorang perempuan itu bertentangan dengan peran-peran sosiobiologinya, bahkan kemampuan-kemampuan fisikalnya seperti yang diungkapkan oleh Master N. Johnson dalam teori-teori mengenai kemampuan atau tahapan seksual pada seorang laki-laki maupun pada seorang perempuan. Dua-duanya saling bertentangan, tapi ya that's facts. Begitulah kehidupan seksual, kadang-kadang harus menyesuaikan di mana peran di dalam peran gender itu bisa bertolak belakang dengan peran-peran kultural atau budaya, bisa juga sebanding, tapi juga lebih sering misalnya peran-peran kultur itu berbeda atau berbanding terbalik dengan peran-peran secara sosiobiologis dari seorang perempuan. Tapi pada intinya, apakah perempuan atau laki-laki tidak bisa atau tidak mampu hidup bahagia bersama? Saya justru mengatakan lebih mampu jika dua-duanya mau mengkomunikasikannya. Karena kalau kita memfokuskan diri pada perbedaan-perbedaan, kita tidak bisa menikmati seksualitas yang lebih membahagiakan, yang berkualitas, tapi justru kalau kita fokus pada perbedaan, tidak akan ada kehidupan seks yang menyenangkan buat siapapun juga. Jadi sekali lagi kita cari persamaannya, gimana peran kultural, peran sosiobiologi tidak saling selalu bertentangan, tapi gimana dua-duanya mendapatkan good enough sex atau kehidupan seks yang cukup menyenangkan. Tidak selalu harus spektakular, tapi dua-duanya memiliki kualitas yang cukup baik. Terlepas dari berapa kalinya Anda berhubungan seks atau berapa banyaknya, atau seperti siapa Anda harus berhubungan seks dengan posisi yang seperti apa, jadikanlah itu secara personal menjadi hal yang menyenangkan dan kualitas-kualitas yang mungkin cuma Anda berdua yang miliki, bukan pasangan-pasangan lain, kira-kira seperti itu.